Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tea Aurelia Hilmaya dengan NIM 14222105. Di sini akan membawakan presentasi tentang sosial media dan pertikaian sosial di Indonesia, yaitu antara potensi, persatuan, dan ancaman perpecahan. Baik, yang pertama, kita tahu bahwa perkembangan sosial media di Indonesia itu telah membawa dampak signifikan terhadap iklim sosial masyarakat. Dengan lebih dari 200 juta pengguna aktif, Indonesia ini menempati posisi sebagai salah satu negara dengan pengguna sosial media terbanyak di dunia. Kehadiran platform seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan Twitter memang memudahkan komunikasi, ekspresi diri, hingga penyebaran informasi. Namun, di balik manfaat besar tersebut, media sosial itu juga menjadi arena subur bagi lahirnya pertikaian sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas masyarakat multikultural kita. Nah, jadi di sini sosial media itu sebagai pedang bermata dua, yaitu alat komunikasi dan pemicu konflik. Tapi relevansinya konflik sosial di Indonesia ini mudah terbakar karena keberagaman SARA itu. Oke, kita akan membahas tentang dampak negatif sosial media. Nah, penelitian di Indonesia itu menunjukkan bahwa sosial media itu memungkinkan informasi menyebar dengan sangat cepat dan hampir tanpa filter. Konsekuensinya apa? Nah, di sini konflik yang awalnya terbatas pada lingkup kecil dapat meluas ke publik luas. Isu-isu sensitif, khususnya yang berkaitan dengan SARA, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan, kerap dieksploitasi dalam bentuk hoaks maupun ujaran kebencian. Nah, konten semacam ini tuh tidak hanya mengincar emosi publik, tetapi juga memperkuat sikap permusuhan antar kelompok. Nah, kita tahu bahwa fenomena no viral, no justice menambah kompleksitas persoalan. Kasus yang menjadi viral di media sosial itu seringkali memaksa aparat hukum untuk segera bertindak, meskipun informasi yang beredar itu belum tentu akurat. Nah, di satu sisi hal ini menunjukkan kekuatan sosial media dalam menggerakkan opini publik, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketidakseimbangan persepsi dan memperbesar potensi konflik antar masyarakat. Selanjutnya, tentang ruang gema dan polarisasi. Sosial media itu juga memfasilitasi terbentuknya ruang gema atau kita sebut dengan echo chamber, di mana pengguna itu lebih sering berinteraksi dengan informasi atau opini yang sejalan dengan keyakinan mereka sendiri. Nah, kondisi ini itu memperkuat polarisasi, yaitu membelah masyarakat ke dalam kelompok konservatif maupun liberal, yang kemudian sering berkonflik secara verbal di platform daring. Nah, konflik verbal di grup WhatsApp atau komentar Instagram misalnya, itu dapat dengan cepat bereskalasi menjadi permusuhan nyata di dunia offline. Selain itu, ada fenomena cyberbullying yang kita tahu, ini menjadi masalah serius di kalangan generasi muda saat ini. Penelitian di komunitas virtual menunjukkan bahwa kesalahpahaman teks, sensitivitas terhadap simbol-simbol budaya dan agama, serta perundungan maya itu memicu pertikaian yang merusak hubungan sosial. Bahkan, tidak jarang, korban itu mengalami tekanan psikologis berupa stres, cemas, bahkan depresi, yang pada gilirannya membuat mereka lebih mudah tersulut emosi dalam interaksi sosial. Selanjutnya kita akan membahas dampak nyata di Indonesia. Jadi, kasus-kasus hukum di Indonesia itu telah banyak dipicu oleh unggahan sosial media, ujaran kebencian, fitnah, maupun status bernuansa SARA itu contohnya di Facebook maupun WhatsApp misalnya, itu beberapa kali berujung pada proses hukum. Nah, fenomena ini menggarisbawahi fakta bahwa konflik sosial berbasis sosial media itu tidak hanya berimplikasi pada rusaknya hubungan antar kelompok, tapi juga pada stabilitas keamanan lokal dan nasional. Selanjutnya, dampak positif sosial media. Nah, meski demikian, penting dicatat bahwa sosial media bukan semata-mata sumber masalah. Di tangan yang bijak, sosial media bisa menjadi alat pemersatu bangsa. Platform digital dapat digunakan untuk menyebarkan pendidikan publik, membangun dialog lintas budaya, dan memperkuat solidaritas sosial. Nah, tapi pemerintah Indonesia, kita next dulu ya, membahas tentang upaya pemerintah dan masyarakat. Di sini itu pemerintah Indonesia pun telah menggalakkan program literasi digital seperti strategi 5D2C, yaitu deteksi, daring, diskusi, debat, dan sebagainya untuk membekali masyarakat agar lebih bijak dalam mengonsumsi dan menyebarkan informasi. Namun tantangan besar masih menghadang, yaitu pertumbuhan pesat pengguna sosial media di Indonesia ditambah dengan kompleksitas masyarakat yang multikultural dan multietnis menjadikan potensi konflik tetap tinggi jika regulasi, edukasi, dan kesadaran pengguna tidak berjalan beriringan.
Nah, kesimpulannya, sosial media ini adalah pedang bermata dua. Di Indonesia, ia berpotensi memperbesar pertikaian sosial melalui penyebaran informasi yang cepat dan tidak terkendali, menciptakan ruang gema yang memperdalam polarisasi, serta melahirkan konflik yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Namun, di sisi lain, sosial media juga dapat menjadi sarana edukasi, dialog, dan persatuan jika dimanfaatkan dengan bijak. Nah, tanggung jawab menjaga ruang digital yang sehat dan ini bukan hanya milik pemerintah atau platform sosial media, tetapi tanggung jawab bersama kita semua. Nah, setiap pengguna itu perlu berkritis dalam memilih informasi, menghindari penyebaran hoaks, serta membangun toleransi dan empati dalam interaksi online. Maka pesan dari saya, mari gunakan sosial media dengan bijak, kritis, dan penuh empati. Jangan jadi sumber konflik, tapi jadilah agen persatuan Indonesia. Dengan kesadaran kolektif dan kebijakan yang tepat, sosial media ini dapat berubah dari sumber konflik menjadi fondasi keharmonisan sosial di Indonesia. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.